Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sahabat-sahabat semua dimanapun berada, jumpa kembali dengan Mbak Eko. Oke, dalam konten kali ini Mbak Eko akan menjelaskan tentang apa itu intuisi, karena kemarin banyak yang bertanya kepada Mbak Eko apa itu intuisi. Akan saya jelaskan secara detail pada konten kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, sahabat-sahabat semua, dalam bahasa sederhana intuisi dapat diartikan sebagai getaran hati atau jiwa. Jadi getaran hati atau jiwa terhadap sesuatu hal yang sedang atau akan dihadapi. Jadi ada getaran di dalam hati, ada getaran di dalam jiwa terhadap sesuatu hal yang sedang atau akan dihadapi ataupun yang akan terjadi. Getaran-getaran dalam hati atau dapat diartikan menjadi perasaan terhadap sesuatu hal yang muncul. Jadi intuisi ini juga bisa diartikan seperti itu. Ini langsung ke pokok permasalahan ya. Dan teman-teman sahabat-sahabat semua agar memahami dari bahasa intuisi. Intuisi adalah sebuah pengetahuan yang beranjak antara rasional dan literal. Ya. Jadi intuisi adalah pengetahuan atau keilmuan yang berada di antara rasional dan literal. Intuisi diartikan juga bisa sebuah keahlian untuk mengetahui sesuatu hal yang jarang diketahui oleh orang-orang. Jadi intuisi adalah keahlian yang secara tiba-tiba bisa mengetahui sesuatu yang orang lain tidak bisa mengetahuinya. Nah, ini namanya intuisi. Nah, yang juga bisa merasakan suatu kejadian atau peristiwa yang akan terjadi. Nah, ini juga intuisi. Juga merupakan suatu metode atau cara datangnya sebuah pengetahuan dengan cara langsung dan secara tiba-tiba tanpa dilengkapi dengan penjelasan sebelumnya. Jadi pengetahuan yang tiba-tiba tahu, tiba-tiba bisa, ini namanya juga intuisi. Arti dari intuisi ini mencakup banyak hal dan sering dihubungkan dengan biasanya orang menghubungkan ini, oh ini insting ya, atau ini indera keenam, atau sesuatu yang mistis, bahkan dengan sesuatu yang ajaib. Nah, kadang-kadang orang bilang intuisi ya itu seperti kalian melihat sesuatu atau instingnya sangat tepat, indera keenamnya bisa mengetahui, merasakan, atau sesuatu yang berbau mistis ya, atau sesuatu yang berbau ajaib. Nah, ini biasanya orang mengartikan ini adalah intuisi. Tapi apapun pendapat kebanyakan orang atau siapapun yang berpendapat seperti itu semuanya adalah relatif semu, jadi tidak begitu jelas ya. Faktanya, jadi begini faktanya. Jadi yang dimaksud intuisi adalah keahlian untuk mengetahui segala hal yang akan terjadi. Misalnya begini. Contohnya begini, jadi kalau tebakannya kemudian tebakannya itu benar, namun sebuah tebakan yang bisa ditebak karena pengetahuan atau pikiran datang dengan sendirinya secara tiba-tiba. Jadi tiba-tiba bisa menebak sesuatu yang belum terjadi. Nah, itu intuisi itu seperti itu. Jadi gimana ya caranya ya, sesuatu yang muncul yang dibisai seseorang yang secara tiba-tiba tanpa adanya bantuan indera
indera mata, pikiran, pendengaran atau segala macam. Nah, itu namanya intuisi ya. Seperti itulah intuisi yang datang dengan sendiri dan secara tiba-tiba. Apakah ini sama dengan meramal? Beda ya. Meramal itu sudah ditentukan objeknya. Jadi meramal itu sudah ditentukan masalahnya, berarti itu namanya meramal. Tapi kalau intuisi tidak bisa ditentukan objeknya. Objek apa yang ingin diketahui tidak bisa. Pengetahuannya itu secara tiba-tiba. Jadi tiba-tiba pengetahuan itu keluar, tiba-tiba tahu, itu namanya intuisi. Kalau meramal itu sudah ditentukan objeknya. Misalnya meramal tentang suatu kejadian nanti akan terjadi kecelakaan. Nah, itu namanya meramal ya. Tapi kalau intuisi tiba-tiba dia mengetahui, tiba-tiba dia bisa memahami, tiba-tiba dia bisa tahu, itu namanya intuisi. Kemampuan seseorang dalam menyerap fenomena intuisi dan mempertajam intuisi antara satu orang dan yang lainnya itu berbeda ya, jadi berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kadarnya masing-masing. Oke, sahabat-sahabat semua, seperti itulah penjabaran intuisi menurut versi saya, menurut versi Mbak Eko seperti itu. Masih banyak versi yang lain tentang intuisi yang mungkin penjabarannya berbeda dengan saya. Ya, itu tidak ada masalah, ada apa-apa. Tapi pada pokok dan intinya, insya Allah hampir mirip, hampir sama. Untuk selanjutnya, bagaimana sih cara gampang ya untuk melatih kepekaan intuisi? Nah, caranya gimana? Jadi ada beberapa macam cara yang nanti akan saya berikan, bisa dilatih sendiri ya untuk melatih intuisi yang ada di dalam diri sahabat-sahabat semua di rumah. Pertama, melatih diri untuk relaksasi. Nah, ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya, sudah saya jelaskan dengan cara mungkin meditasi ya, dengan cara apa istilahnya menenangkan diri, merelakskan pikiran. Untuk melatih ini dengan meditasi menuju gelombang alfa ya, atau di alam alfa. Ini meditasi ya, ini sebelumnya sudah Mbak Eko berikan caranya sebelumnya di konten-konten sebelumnya. Jadi kalau intuisi itu akan hilang kalau biasanya orang itu tertekan, sering cemas, bad mood, sumpek ya, terus macam-macam lah. Itu keadaan yang kurang rileks itu akan sulit untuk melatih kemampuan intuisi, dan intuisinya pun akan semakin lama semakin melemah. Setiap orang itu mempunyai intuisi. Nah, karena kondisi seperti ini banyak problematika dalam hidupnya. Nah, ini intuisinya lama-kelamaan akan hilang. Salah satu cara relaksasi yang efektif adalah dengan merasakan nafas atau melakukan meditasi. Udah, itu cara yang paling efektif ya. Dilakukan minimal 15 menit sampai 1 jam ya. Bisa dilakukan di malam hari, bisa dilakukan di pagi hari, bisa. Nah, dilakukan konsentrasi, melatih diri, menenangkan diri. Itu cara pertama ya, melatih untuk menenangkan diri, rileks dengan meditasi. Sering meditasi itu akan mempertajam intuisi yang ada di dalam diri, di dalam alam bawah sadar Anda. Terus yang kedua, belajar bersikap spontan. Jadi belajar bersikap spontan itu bagaimana sih? Jadi saat Anda merasa bingung memilih atau mengambil keputusan sesuatu, coba tenangkan pikiran dan dengarlah jawaban yang melintas pertama kali dalam benak kalian. Jadi begini, kalau Anda punya problem, punya masalah, bingung memilih, coba rilekskan badan dulu, duduk sebentar, konsentrasi ya, tenangkan pikiran dan dengarlah jawaban yang melintas pertama kali di dalam benak kalian. Nah, ini untuk melatih intuisi supaya lebih tajam. Begitu juga
saat mengetahui seseorang, melihat seseorang atau berkenalan dengan seseorang, kita dapat merasakan apakah orang tersebut bisa diajak bekerja sama atau tidak melalui penilaian, melalui perasaan. Jadi ada sesuatu yang kita ketahui secara tidak sengaja, orangnya seperti ini. Itu namanya intuisi, untuk berlatih mendengarkan suara hati. Itu untuk salah satu cara untuk melatih intuisi. Yang ketiga adalah sabar dan konsisten. Sekalipun diri kalian sudah rajin bermeditasi, sudah mencatat segala petunjuk yang ada, jangan kecewa bila kalian belum menerima petunjuk yang jelas atau intuisi Anda belum terlihat muncul, karena ini butuh latihan. Setiap saya ngomong mesti kita butuh latihan untuk melatih intuisi. Jangan berharap wah nanti sudah berlatih kok langsung bisa, enggak. Jadi memang butuh latihan secara konsisten dan sabar. Nah, ya bersabarlah dalam latihan. Mudah-mudahan dengan sering melatihnya maka intuisi dalam diri kalian akan semakin jelas dan semakin baik. Demikian penjelasan singkat dan pengertian intuisi yang mungkin perlu dipahami. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe pada kolom di bawah ini ya. Jadi apa permasalahan Anda tolong sampaikan di komen. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu Baiko pun akan membalasnya, dan insya Allah pasti akan kami balas. Dan sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan tambahan pengetahuan, dan bukan Baiko merasa lebih pintar dari sahabat-sahabat semua, tidak. Tapi kita coba sharing, dan pengetahuan Baiko seperti itulah intuisi dan bagaimana cara melatih intuisi. Yang jelas selamat berlatih, bersabar dalam melatihnya. Mudah-mudahan dalam melatih ini menambah pengetahuan sahabat-sahabat semua, tambah ilmu, tambah kesabaran, dan tambah lain sebagainya. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.